Langit pagi di pelabuhan Bakauheni masih kelabu saat Supri Kantong menaiki truk tuanya yang syarat muatan kelapa. Asap tipis keluar dari knalpot, mencium udara dingin pesisir Lampung. Supri menyulut rokok kretek yang hanya separuh, menggantung di bibirnya seperti doa yang tertahan. Ia memandang ke laut yang luas, seakan menyimpan pesan gaib. Hari ini, katanya dalam hati, rasanya akan panjang. Jalanan berliku dari perkebunan kelapa hingga pelabuhan sudah ia hafal luar kepala. Tapi entah mengapa, sejak semalam, dada Supri terasa berat. Angin yang membelai kulitnya tak lagi sejuk, justru membawa bisik-bisik asing seperti desir bayangan. Bahkan, burung-burung gagak yang melintasi jalur lintas Sumatera tak bersuara. Pertanda buruk, begitu pikir Supri. Tapi ia bukan tipe lelaki yang mundur hanya karena firasat. Di dalam truk Mitsubishi tuanya, terdapat jimat kain lusuh bertuliskan aksara Jawa kuno tergulung di dashboard. Itu warisan dari guru spiritualnya di pesisir barat. Ajian Brajamusti, nama yang tak pernah ia sebutkan sembarangan. Ajian itu bagai ular tidur dalam dadanya. Tak boleh dibangunkan sembarangan, kecuali saat nyawa dan kebenaran dipertaruhkan. Supri menyeberang menggunakan kapal feri pertama menuju pelabuhan Merak. Di atas geladak, ia berdiri sendiri, tak banyak bicara dengan sopir lain. Pikirannya terus membayangkan wajah istri dan anak perempuannya di Lampung yang menunggunya pulang membawa uang hasil perjalanan ini. Ia tahu, kalau gagal bongkar muatan di Jakarta, dapur tak akan mengepul minggu ini. Tapi lebih dari itu, ada sesuatu yang lebih besar yang menantinya di ujung perjalanan. Menjelang siang, truknya meliuk di jalan tol Tangerang dengan suara mesin meraung pelan. Setiap kilometer yang ia lalui, terasa seperti langkah menuju medan laga. Supri melirik kaca spion, kosong. Tapi entah mengapa, hatinya tetap gelisah. Tangan kirinya refleks menggenggam batu akik hitam yang melingkar di jari, batu yang dulunya dipakai gurunya saat menundukkan harimau jadi jinak. Tanjung Priok, tempat ia biasa membongkar kelapa, sudah tak asing. Tapi dalam beberapa bulan terakhir, tempat itu berubah. Sekelompok preman muda mulai memungut jatah dari para sopir, dan yang tak membayar, truknya dilempar molotov atau ban pecah entah kenapa. Supri sudah 2 kali selamat dari ancaman itu. Tapi ia tahu, ketiga kalinya tak akan semudah sebelumnya. Truknya berhenti sejenak di dekat warung kecil sebelum masuk kawasan pelabuhan. Ia turun, memesan kopi hitam dan sepotong gorengan. "Mas, Priok makin edan. Udah ada 5 sopir yang ngilang, kabarnya ditanam di kuburan lama dekat kontainer," ujar si penjaga warung sambil lirih. Supri hanya mengangguk, tak menunjukkan rasa takut. Tapi matanya, mata lelaki yang pernah berlatih di kaki Gunung Keramat, menyala perlahan. Saat langit mulai memerah dan matahari tergelincir ke barat, truk Supri memasuki kawasan kontainer Tanjung Priok. Jalan berdebu, suara klakson menggema, dan siluet para preman berjenggot tampak di kejauhan. Di antara mereka, satu sosok besar berdiri tegap, mengenakan jaket kulit hitam. Supri mengenalnya dari cerita Dado Cincang, dan seketika, angin berhenti bertiup. Pertanda bahwa perjalanan Supri kali ini, bukan sekadar pengantaran kelapa biasa. Asap solar dan aroma kontainer tua menyambut kedatangan Supri di kawasan pembongkaran Tanjung Priok. Truknya bergerak pelan memasuki area sempit yang diapit tumpukan peti kemas setinggi rumah. Dari balik bayangan kontainer, mata-mata liar mulai mengintai. Beberapa pemuda dengan celana loreng dan kaos oblong tampak merokok sambil memegang besi panjang. Mereka tak berbicara, hanya menatap truk Supri seperti serigala mencium bau darah. Supri turun perlahan dari kabin, kedua tangannya masih berlumur bekas oli kemudi. Tapi gerakannya tenang, seperti pria yang sudah berkali-kali menghadapi maut. Dari kejauhan, seorang pria bertubuh besar berjalan mendekat, diiringi derap langkah kaki anak buahnya. Pria itu berhenti tepat di depan Supri. Sorot matanya tajam, rahangnya bergurat bekas luka. "Bawa kelapa?" "Iya," tanyanya datar, tapi penuh ancaman. "Uang jalan mana?" Itulah Dado Cincang, pemalak utama kawasan itu. Namanya melegenda karena pernah menebas tangan sopir hanya karena telat bayar jatah. Supri menatap mata Dado, tak ada rasa gentar. Ia menjawab, "Maaf, saya cuma sopir. Uang itu buat anak istri saya makan. Kalau kalian butuh, kerja aja yang halal." Kalimat itu membuat suasana tiba-tiba membeku. Anak buah Dado langsung bersiaga, beberapa memegang rantai dan linggis. Salah satu dari mereka,
yang lebih muda dan berwajah beringas, maju dan menghantamkan linggis ke kaca depan truk. Kaca itu retak besar, dan serpihan kecil mengenai pelipis Supri. Darah mengalir tipis, tapi pria itu hanya diam. Ia mengusap luka dengan ujung jari, lalu menatap kembali Dado. "Itu peringatan," kata Dado pelan, "kalau lain kali lewat sini, tanpa setor, kami tak segan bakar truk lo." Supri tak menjawab. Ia melangkah kembali ke dalam truk, menarik satu kantong hitam dari balik bangku. Tapi bukan senjata yang ia keluarkan, melainkan sepotong kain kuning tua, bertuliskan aksara kuno. Ia ikatkan di lengannya perlahan. Dado sempat heran, namun menganggapnya hanya gaya orang kampung. Mereka tak tahu, ajian Brajamusti sedang dibangunkan dalam sunyi. Seketika angin berembus lebih kencang. Awan mendung bergulung di atas pelabuhan, padahal matahari masih ada di barat. Supri membisikkan mantra pelan dalam hati. Dadanya bergetar, bukan karena takut, tapi karena kekuatan yang dulu ia kubur, kini mulai bergerak dalam nadinya. Ia masih menahan diri, masih berharap mereka pergi dengan akal sehat. Tapi jika tidak, ia siap. Dado menertawakan apa yang ia lihat sebagai sandiwara. Ia meludah ke tanah dan memerintahkan anak buahnya untuk kasih pelajaran. 5 orang maju serempak, membawa besi dan kayu. Tapi sebelum mereka sempat mendekat, Supri hanya mengangkat tangan kanannya perlahan. Tanpa menyentuh, kelima orang itu seolah dihantam angin keras, terpental ke belakang sejauh 3 meter, menghantam kontainer dan meringis kesakitan. Dado terdiam, baru kali ini ia melihat kekuatan tak kasat mata seperti itu. Supri menatapnya dalam-dalam. "Ingat nama saya, Supri Kantong. Kalau masih memaksa, besok bukan cuma kaca truk yang pecah. Tulang-tulang kalian juga." Ia naik ke kabin, menyalakan mesin, dan meninggalkan kawasan itu dengan truk yang sudah retak kacanya, tapi tetap gagah seperti pemiliknya. Sementara di belakang, Dado menatap punggung truk itu dengan mata yang mulai menyala oleh amarah dan rasa malu. Hari berikutnya, suasana di pelabuhan Tanjung Priok masih riuh, tapi ada yang berubah. Kabar tentang seorang sopir kelapa yang menumbangkan 5 preman hanya dengan satu gerakan tangan menyebar seperti api disiram bensin. Para sopir saling bisik, menyebut nama Supri Kantong dengan nada takjub. Tapi bagi Dado Cincang, cerita itu menjadi luka terbuka yang mengoyak harga dirinya. Malam itu juga, ia bersumpah akan membalas. Bukan hanya sebagai balas dendam, tapi untuk mempertahankan wibawanya sebagai raja jalanan Priok. Sementara itu, Supri singgah sebentar di pangkalan pengangkut kelapa di daerah Cilincing. Ia memperbaiki kaca truk yang retak, lalu duduk di warung kecil langganannya, memesan kopi hitam. Di wajahnya tak tampak ketakutan, tapi matanya terus awas. Ia tahu Dado bukan tipe preman yang menerima kekalahan dengan diam. Dan Supri juga tahu, aksi kemarin hanyalah pembuka. Gelombang yang lebih besar pasti datang. Benar saja, saat malam turun dan hujan rintik mulai membasahi Jakarta, Supri kembali ke truknya yang diparkir di gudang pembongkaran dekat pelabuhan. Ia baru saja memejamkan mata ketika suara langkah kaki mendekat. Bukan 1 atau 2, tapi banyak. Supri membuka matanya. Dari balik kabin, tampak bayangan, belasan orang mengelilingi truknya. Beberapa membawa rantai, sisanya parang dan kayu besi. Di antara mereka, Dado berdiri paling depan, mengenakan mantel plastik hitam, wajahnya setegas batu nisan. "Turun kau, Supri Kantong!" teriak Dado, suaranya menggema di antara kontainer. "Kau kira bisa bawa ilmu kampung buat lawan kami? Hari ini kau akan tahu, Tanjung Priok tak butuh pendekar." Supri turun pelan dari kabin. Tubuhnya basah oleh gerimis, tapi langkahnya tetap tenang. Ia berdiri di tengah kerumunan seperti api yang tak bisa dipadamkan hujan. Dado maju dengan parang terangkat. Pukulan pertama datang dari belakang, besi menghantam punggung Supri. Ia terhuyung, tapi tak tumbang. Serangan lain menyusul dari samping, menghajar lengan dan rusuknya. Darah mulai menetes dari pelipis dan bibirnya. Namun tak sepatah kata pun keluar dari mulut Supri. Ia hanya menahan nafas dan menggenggam ujung sabuk kain kuning yang masih terikat di lengannya. Di dalam dada, ajian Brajamusti mulai mendidih. Dengan sisa tenaga, Supri mengangkat tangannya dan menghantam tanah dengan telapak terbuka. "Ra!" teriaknya. Suara pukulan itu bukan sekadar bunyi, tapi seperti gemuruh petir yang meledak di dasar pelabuhan. Gelombang energi merambat dari tanah, membuat 2 preman terpelanting ke udara dan jatuh menimpa tiang besi. Sisanya mundur ketakutan.
Mata mereka membelalak melihat tubuh Supri yang mulai bersinar redup kekuningan, seperti bara api. Dado maju lagi, kali ini dengan murka membuncah. Ia mengayunkan parang ke arah kepala Supri, tapi dengan satu gerakan, Supri memutar tubuhnya dan menghantam dada Dado dengan telapak tangan. Bukan sembarang pukulan, itu adalah inti ajian Brajamusti. Tubuh Dado terangkat beberapa sentimeter dan terpental sejauh 5 meter ke belakang, menghantam kontainer besi. Ia menggeliat, sesak nafas, dan tak mampu bangkit. Hujan deras mengguyur malam itu. Bau besi, darah, dan tanah basah bercampur di udara. Supri berdiri di tengah kehancuran, dadanya naik turun pelan. Ia tahu, pertarungan ini belum selesai. Tapi malam ini, ia memberi pesan yang tak akan dilupakan, bahwa kebenaran tak bisa dipalak, dan seorang sopir tak akan tunduk selama keyakinan masih menyala di dadanya. Supri Kantong bukan sembarang sopir, ia pemilik ajian dari tanah sakral, dan ia baru saja memperingatkan dunia jalanan. Malam itu, setelah pertarungan sengit di pelabuhan, Supri memarkir truknya di pinggir rel mati kawasan Ancol, jauh dari hiruk-pikuk para pemalak dan petugas pelabuhan. Tubuhnya penuh luka lebam, namun ia tetap duduk bersila di depan truk, membiarkan hujan membasahi seluruh tubuh. Matanya tertutup rapat, bibirnya bergetar pelan merapal doa dalam bahasa Jawa kuno. Dari kejauhan, tampak kilat menyambar langit, namun Supri tetap diam, seakan menghubungkan dirinya dengan kekuatan yang lebih besar dari dunia nyata. Ingatan masa lalu datang menyusup di sela-sela mantranya. Supri kembali ke masa muda, saat ia masih menjadi pemuda kampung Lugu di pesisir barat, Lampung. Kala itu, ia hanyalah anak petani kelapa, hidup miskin namun jujur. Segalanya berubah ketika sebuah peristiwa kelam merenggut ayahnya, dibunuh oleh kelompok lintah darat karena menolak menyerahkan tanah. Ibunya jatuh sakit, dan Supri nyaris gila karena dendam. Saat itulah seorang kiai tua dari Gunung Pesagi menemuinya. Kiai itu bernama Mbah Selamet, seorang pertapa sakti yang dikenal hanya lewat cerita rakyat. Di usia senja, Mbah Selamet berkata bahwa ia telah lama menunggu seorang pewaris ajian Brajamusti, ajian petir dari tanah suci yang hanya boleh diturunkan pada orang yang hatinya bersih meski tubuhnya kelam. Supri diterima menjadi muridnya setelah menjalani tapa bisu 40 hari di puncak gunung, berpuasa hanya dengan air dan doa. Pelatihan itu bukan sekadar kekuatan fisik. Supri digembleng dengan disiplin batin. Ia diajarkan bahwa kekuatan sejati bukanlah untuk menyerang, tetapi untuk melindungi. Bahwa kekuatan bukan berasal dari amarah, tapi dari kesadaran yang tenang dan penuh belas kasih. Setiap malam, Supri tidur di antara batu dan akar pohon, menghafal mantra-mantra kuno sambil menahan dingin dan lapar. Brajamusti, kata gurunya, hanya akan bekerja jika hati bersatu dengan bumi dan langit. Setelah 4 tahun berguru, Supri akhirnya diizinkan turun gunung. Ia membawa bekal bukan berupa senjata, tapi kain kuning tua yang disulam langsung oleh Mbah Selamet, berisi doa-doa penunduk kekerasan dan pemantik kekuatan batin. Ia bersumpah saat itu, akan menjalani hidup sebagai manusia biasa, dan hanya akan menggunakan Brajamusti jika jalan kebenaran dihina dan rakyat kecil diinjak. Supri memilih menjadi sopir truk karena merasa itulah jalan sunyi yang jujur. Mengangkut kelapa dari kebun rakyat, menghubungkan desa ke kota, hidup dari peluh sendiri. Tapi dunia bawah tanah Jakarta tak pernah tidur. Para preman tak tahu siapa Supri sebenarnya. Mereka hanya melihat truk tua dan wajah keras, tak pernah menduga bahwa lelaki itu membawa kekuatan langka yang bisa mengguncang tubuh manusia dengan satu pukulan telapak tangan. Kembali ke masa kini, di bawah guyuran hujan, Supri membuka mata. Ia merasa kekuatan dalam dirinya telah bergolak dan kembali tenang. Tapi satu hal yang ia sadari malam itu, Dado belum menyerah. Dan dia bukan satu-satunya yang membenci kehadiran Supri. Ada yang lebih besar di balik para preman pelabuhan. Ada dalang, ada jaringan. Dan jika mereka tak dihentikan, jalanan ini akan terus menjadi ladang pemalakan dan ketakutan. Supri berdiri, perlahan berjalan masuk ke truk. Di dashboard, ia menempelkan foto anaknya yang masih kecil. Ia mencium foto itu, lalu menyalakan mesin truk yang meraung rendah. Perjalanan masih panjang, tapi Supri Kantong sudah bersiap. Tidak lagi sekadar sopir, tapi penjaga jalanan, dengan Brajamusti di tangannya dan keberanian di dadanya. Pagi itu, langit Jakarta masih kelabu, dan sisa hujan semalam meninggalkan genangan di pelataran pelabuhan. Supri kembali ke jalur pengiriman, mengantarkan sisa muatan kelapa ke gudang tujuan di kawasan pelabuhan.
Namun ada sesuatu yang janggal. Gudang tempatnya biasa membongkar muatan tampak sepi. Tidak ada penjaga, tidak ada buruh angkut, bahkan tak ada truk lain yang parkir. Supri mengernyit. Ia tahu benar, ini bukan kebetulan. Ini jebakan. Tiba-tiba, suara pintu gudang berderit keras. Dari bayangan dalam gudang, muncullah 6 orang bertubuh kekar, mengenakan jaket hitam, wajah mereka tertutup masker dan bandana. Di tengah mereka, berdiri sosok baru yang belum pernah Supri lihat, tinggi, berotot, dengan leher bertato gambar naga. "Nama gue Ujang Beton," katanya serak. "Dado ngirim salam," katanya. "Lo kebanyakan gaya." Supri turun dari truk, perlahan, tanpa ekspresi. Ia berdiri tepat di depan muatan kelapanya, seolah menandakan bahwa tak ada satupun buah dari petani desa yang boleh disentuh preman manapun. "Kalau Dado kirim salam," ucap Supri datar, "bilang sama dia, saya masih hidup dan belum selesai bicara." Ujang Beton menyeringai. Ia memberi aba-aba. 2 anak buahnya menyerang duluan, mengayunkan besi ke arah kepala Supri. Namun sebelum sempat mengenai, Supri menunduk dan memutar badan dengan gerakan cepat. Lututnya menghantam perut penyerang pertama, sementara telapak tangannya menamparkan dada penyerang kedua. Tubuh mereka terlempar ke belakang dan menghantam dinding gudang. Ujang Beton langsung maju, kali ini membawa rantai baja. Ia berteriak sambil berlari dan memutar rantai itu ke arah kepala Supri. Supri melompat ke samping, lalu dengan satu gerakan tangan kanan yang mantap, ia menghantam tanah. Ledakan energi kuning keemasan menyebar seperti gelombang. Debu di lantai gudang beterbangan, dan sisa preman yang menyerbu langsung terhempas ke berbagai arah. Tubuh mereka menghantam tumpukan karung dan peti kayu. Hanya Ujang Beton yang masih berdiri, meski lututnya mulai gemetar, dan sorot matanya tak lagi menyala sombong. "Kau bukan orang biasa," desis Ujang. "Ajian, apa ini?" Supri tak menjawab. Ia melangkah maju, setiap jejaknya meninggalkan getaran halus di tanah gudang. Tangannya sudah bersinar lembut, tapi ia menahan pukulan terakhir itu. "Aku hanya akan memukulmu kalau kau menyentuh kelapa ini," ujar Supri pelan, nyaris berbisik, tapi tajam bagai belati. Ujang hanya bisa mundur perlahan, sebelum akhirnya berlari keluar bersama anak buahnya yang masih bisa berjalan. Begitu gudang kembali sepi, Supri duduk di tangga truk, napasnya berat, tubuhnya penuh luka ringan. Tapi yang paling ia rasakan bukan sakit fisik, melainkan firasat bahwa perlawanan ini baru permulaan. Ujang Beton bukan yang terakhir. Dado bukan satu-satunya. Di balik semua ini, ada jaringan gelap yang tak ingin para sopir jujur seperti Supri menginjakkan kaki di wilayah mereka. Namun Supri sudah memilih jalan ini. Jalan panjang, jalan sunyi, jalan perlawanan. Dan seperti yang selalu ia katakan pada dirinya sendiri, selama aku masih bisa mengantar kelapa untuk rakyat kecil, tak ada preman yang bisa membuatku berhenti. Setelah kejadian di gudang pelabuhan, Supri kembali menginap di sebuah musala kecil di kawasan Koja. Di sana, ia biasa singgah saat kelelahan, ditemani suara azan subuh dan detak waktu yang pelan. Tubuhnya remuk, memar di bahu, punggung lebam, dan luka di pelipis belum kering. Tapi luka-luka itu belum seberapa dibanding beban yang mulai menggumpal di dadanya. Ia tahu, setiap kekuatan yang ia lepaskan, ada harga yang harus dibayar. Bukan cuma oleh dirinya, tapi oleh orang-orang di sekitarnya. Di sepertiga malam, saat suara kota mengecil dan angin laut menyusup masuk lewat celah-celah papan musala, Supri terbangun dari tidur pendeknya. Ia mengambil air wudhu, lalu duduk bersila di pojok ruangan. Matanya terpejam, dan dalam keheningan itu, ia melihat wajah yang tak pernah ia lupakan, Mbah Slamet, gurunya, muncul dalam ingatan. Wajah renta tapi teduh itu, seperti rembulan di malam gulita, mengulang kembali petuah lama yang dulu hanya ia dengar sekilas, kini bergema dengan penuh makna. "Ilmu Brajamusti bukan untuk menunjukkan kekuatan," kata suara itu dalam benaknya, "tapi untuk membakar kejahatan yang sudah menebal. Kalau kau biarkan amarah menguasaimu, ajian itu akan berubah menjadi kutukan." Supri terdiam. Ia sadar, tadi di gudang, ia nyaris membunuh. Tangannya sudah bersinar, kekuatan sudah siap dilepaskan, tapi ia menahan, hanya karena ia teringat ajaran itu. Ajian ini bukan warisan untuk berperang, tapi untuk menjaga marwah, menjaga keadilan. Supri memandangi telapak tangannya sendiri. Di sana masih ada bekas darah, bukan hanya dari musuh, tapi juga dari dirinya sendiri. Ia membatin dalam, menimbang jalan hidupnya.
Mengapa ia tak memilih pekerjaan lain? Mengapa justru menjadi sopir truk di jalan yang penuh bahaya? Tapi jawabannya sudah lama ia temukan. Jalan ini membuatnya dekat dengan rakyat kecil, dengan mereka yang tak punya perlindungan. Dan Supri merasa, ia ditakdirkan untuk berada di garis itu. Pagi mulai menyingsing. Supri menyalakan radio kecil di musala, dan suara Kori melantunkan surat Al-Fil, tentang pasukan bergajah yang dihancurkan oleh burung-burung kecil dengan batu dari neraka. Ia tersenyum kecil. Ia bukan siapa-siapa, bukan polisi, bukan jenderal, tapi mungkin, seperti burung ababil dalam kisah itu, ia hanyalah alat Tuhan untuk menjatuhkan kezaliman, meski cuma lewat pukulan sopir tua. Tak lama kemudian, telepon genggamnya berdering. Dari ujung sana, suara sahabatnya, Sopian, sopir dari Bekasi, terdengar cemas. "Pri, truk Haji Karto dibakar tadi malam. Di depan warung terminal, katanya gara-gara nolak bayar jatah." Supri menutup mata. Ia menghela napas panjang. Kekacauan ini menyebar, dan darah akan terus tumpah jika tak ada yang menghentikannya. Ia tahu, waktunya menyepi telah selesai. Hari itu juga, Supri kembali ke truknya. Ia mengambil kain kuning dari dashboard dan melipatnya dengan hikmat. Matanya menatap lurus ke depan. Jalanan belum selesai, preman belum kapok, dan ia tahu, dalam waktu dekat, pertarungan berikutnya akan jauh lebih berat. Tapi kini, ia lebih siap. Karena ia tak hanya membawa ajian, ia membawa ajaran, dan itu membuatnya lebih berbahaya dari sebelumnya. Sore itu langit Jakarta kembali muram. Di balik tumpukan kontainer Tanjung Priok, bara dendam mulai menyala. Setelah pembakaran truk milik Haji Karto, suasana di kalangan sopir menjadi mencekam. Mereka ketakutan, sebagian memilih pulang tanpa bongkar muatan. Tapi Supri Kantong tidak. Ia berdiri di hadapan mereka, di sebuah warung kopi terminal, sambil berkata pelan namun mengguncang, "Kalau kita diam terus, esok lusa yang dibakar bukan cuma truk, tapi harga diri." Beberapa sopir mencoba mencegah Supri agar tak nekat. Tapi niat Supri sudah bulat. Ia tahu siapa dalangnya. Ia tahu siapa yang menyulut truk Haji Karto. Dan malam itu, ia akan menyelesaikan semuanya. Ia mengemudikan truknya masuk ke lorong sempit menuju gudang kosong tempat biasa para preman berkumpul. Di belakang, ia menyelipkan sehelai bendera kecil bertuliskan, "Pejuang Jalanan", simbol bahwa kali ini bukan soal pribadi, tapi perjuangan semua sopir kecil yang tertindas. Saat ia tiba, mereka sudah menunggunya. Dado cincang berdiri di depan puluhan anak buahnya, bersama Ujang Beton yang kini mengenakan penutup kepala dan membawa samurai panjang. "Kau datang juga, Kantong," ejek Dado, "kali ini gak bakal lolos. Kami udah siap, lo bukan satu-satunya yang punya ilmu." Supri turun dari truk, langkahnya pelan. Ia tak membawa senjata, hanya membawa selembar kain kuning yang ia lilitkan di lengan kanan. Angin tiba-tiba berhenti berembus. Dado memberi aba-aba. 10 preman maju serempak, menyerbu dari segala arah. Supri berdiri diam, lalu dalam satu hembusan napas, ia menunduk dan menghantam tanah dengan telapak tangan. Suara, DUGH, menggelegar seolah petir menyambar tanah. Dari titik telapak itu, getaran energi menyebar seperti gelombang kejut. Kontainer berguncang, tanah retak, dan tubuh para penyerang terpental bagai daun kering tertiup badai. Ujang Beton berteriak dan menyerbu dari samping, samurainya terayun ke arah Supri. Tapi Supri memutar tubuhnya cepat, menangkap pergelangan lawan, dan menghantamkan siku ke dada Ujang hingga pria itu terjengkang. Lalu, dengan satu tamparan telapak, ia menghantam dada Ujang. Suara tulang retak terdengar jelas. Ujang menggelepar dan tak bangun lagi. Dado kini tinggal sendiri, gemetar meski wajahnya tetap berusaha keras menahan takut. "Aku masih bisa memaafkanmu, Dado," kata Supri dengan suara berat, "asal kau berhenti sekarang." Tapi Dado, seperti anjing terluka, justru menyerbu dengan pisau komando yang diselipkan dari punggung. Ia melompat dan hendak menusuk dada Supri. Tapi Supri menghindar setengah inci, dan dengan kekuatan penuh, ia menyalurkan inti ajian Brajamusti lewat satu pukulan telapak tangan ke perut Dado. Tubuh preman itu terangkat dan terlempar sejauh 6 meter, menghantam tiang besi gudang dan jatuh tak sadarkan diri. Hujan turun tiba-tiba, langit mengaum dengan kilat menyambar, para preman yang tersisa lari kocar-kacir. Supri berdiri sendiri di tengah genangan air, dadanya naik turun, tangan kanannya masih bersinar samar. Truknya berdiri gagah di belakangnya,
seakan menjadi saksi bahwa malam itu, kekuatan suci bernama Brajamusti telah dilepaskan bukan untuk menyakiti, tapi untuk menyadarkan. Dan malam itu, Tanjung Priok mencatat sejarah, seorang sopir kelapa dari Lampung, tanpa senjata, menaklukkan pasukan jalanan yang paling ditakuti, dengan keberanian, keyakinan, dan satu ajian yang lahir dari jalan sunyi. Hujan masih belum reda ketika Supri meninggalkan gudang yang porak-poranda. Truknya melaju pelan menyusuri jalan basah Tanjung Priok, meninggalkan jejak ban dan darah yang tertinggal di tanah. Tapi sebelum ia jauh, sirine polisi mulai terdengar di belakangnya. Lampu merah biru memantul di kaca spion. Supri menarik napas panjang. Ia tahu ini akan datang. Ia telah mengguncang dunia gelap pelabuhan, dan kini dunia terang mulai mencarinya. Polisi datang bukan untuk menegakkan keadilan secara penuh. Sebagian dari mereka justru bagian dari sistem yang selama ini melindungi para preman itu. Namun malam itu, mereka tidak bisa menutupi jejak. Beberapa wartawan sudah tiba lebih dulu. Kamera dan mikrofon menyorot reruntuhan gudang, mewawancarai saksi mata, dan mencatat fakta-fakta yang tak bisa disangkal, bahwa seorang sopir tunggal berhasil mengalahkan belasan preman dalam waktu singkat. Supri memarkir truknya di pinggir jalan kawasan Sunter dan duduk diam di dalam kabin. Ia menyalakan rokok, menatap keluar jendela. Beberapa wartawan sudah mulai menyebarkan wajahnya. Namanya kini viral di media sosial, Supri Kantong, malaikat jalanan atau pendekar liar. Sebagian membelanya, menyebutnya pahlawan rakyat kecil. Tapi sebagian lainnya menyebutnya ancaman hukum, vigilante, bahkan pelaku kekerasan di ruang publik. Seorang sahabat lamanya, Sopian, datang dengan motor dan mengetuk kaca. "Pri, kau viral, bro. TV udah cari kau kemana-mana. Polisi nyari, tapi ada juga aktivis hukum yang mau bantu. Mereka bilang kau pantas dilindungi, bukan ditangkap." Supri tersenyum lelah. "Aku cuma bela diri, Ian. Tapi mereka takkan lihat dari sisi itu. Dunia hukum kadang buta, sama seperti preman yang merajalela." Sementara itu, di layar-layar televisi, para pengamat mulai adu opini. "Ini adalah bukti negara gagal melindungi warga," ujar seorang akademisi. "Sampai-sampai sopir truk harus belajar ajian untuk bertahan hidup." Namun di sisi lain, seorang perwira polisi menyatakan, "Kita tidak bisa membenarkan kekerasan atas nama pembelaan diri secara berlebihan. Kami akan selidiki Supri Kantong, karena hukum tetap harus ditegakkan." Di balik semua itu, Supri tahu satu hal, waktunya tak lama. Entah ia akan dijadikan contoh, atau dikorbankan. Tapi satu hal yang tak pernah berubah, suara hati kecilnya. Ia masih mendengar suara gurunya, "Mbah Selamet, kalau kau harus berkorban karena melindungi yang lemah, itu bukan kekalahan. Itu kemenangan yang tak bisa dilihat oleh dunia yang buta." Malam itu, ia berdoa di dalam truk. Bukan meminta keselamatan, tapi memohon agar siapapun yang dia lawan tak lagi menindas rakyat kecil. "Kalau aku harus pergi," katanya dalam hati, "biar namaku dikenang bukan karena ajian, tapi karena aku tak diam saat ketidakadilan merajalela." Ia lalu menyalakan mesin, dan truk tua itu kembali menyusuri jalanan Jakarta yang gelap, menuju tempat baru yang belum tahu, dengan beban kelapa yang tinggal separuh, tapi hati yang kini penuh keyakinan. Karena bagi Supri Kantong, ini bukan lagi soal dendam atau keberanian. Ini soal keyakinan, bahwa seseorang, siapapun dia, bahkan hanya seorang sopir tua dari Lampung, masih bisa berdiri menantang kebusukan, walau sendiri. Beberapa hari berlalu sejak duel di gudang pelabuhan. Nama Supri Kantong masih menghiasi beranda media sosial, berita televisi, hingga obrolan para sopir terminal. Namun di balik semua itu, di sebuah ruang rawat inap rumah sakit pelabuhan, seorang pria bertubuh besar dengan perban di dada dan lengan terbaring tak berdaya. Dado Cincang, preman paling ditakuti di Tanjung Priok, kini hanya mampu menatap langit-langit dengan pandangan kosong. Dokter mengatakan ia selamat dari maut, namun tulang rusuknya patah, dan sebagian sarafnya tertekan. Rasa sakit dari pukulan Brajamusti Supri tak hanya menghancurkan tubuhnya, tapi juga mengguncang harga dirinya. Di malam-malam sunyi, Dado mulai merenung. Di ruang itu, ia mendengar suara-suara yang belum pernah ia dengar selama jadi preman, suara azan, suara anak-anak tertawa dari jendela kamar sebelah, dan suara hatinya sendiri, yang selama ini ia kubur dalam gelap. Satu malam, seseorang datang menjenguk diam-diam. Tubuhnya kurus, mengenakan peci putih dan sarung lusuh. Wajahnya penuh kedamaian. Namanya Ustaz Salim,
mantan korban pemalakan Dado bertahun lalu. Tapi malam itu, tak ada amarah, tak ada dendam. Ia duduk di samping Dado, menggenggam tangan bekas preman itu dan berkata pelan, "Kamu masih bisa berubah, Do. Tuhan masih memberimu waktu. Kalau orang seperti Supri bisa memaafkanmu, apa kamu gak malu terus hidup dalam gelap?" Kata-kata itu menembus dinding terakhir di hati Dado. Air matanya menetes, perlahan tapi pasti. Untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, ia menangis. Bukan karena kalah, tapi karena sadar telah menjalani hidup yang salah. Ia teringat masa kecilnya di Tegal, saat masih jualan es lilin keliling, sebelum terseret pergaulan dan dijadikan alat para bandar. Hatinya mulai retak, dan di celah retakan itu, cahaya masuk perlahan. Keesokan harinya, Dado meminta seorang perawat memanggil wartawan lokal. "Saya mau bicara," katanya. Di depan kamera, dengan suara serak dan wajah penuh luka, Dado mengucapkan pernyataan mengejutkan. Ia mengundurkan diri dari dunia premanisme dan meminta maaf kepada semua sopir, termasuk Supri Kantong. Ia bersumpah akan membongkar jaringan pemerasan yang selama ini melibatkan oknum pelabuhan dan orang-orang besar di balik layar. Berita itu mengguncang. Banyak yang tak percaya, tapi sebagian mulai bersimpati. Beberapa sopir yang dulu dibentaknya kini mengirim makanan ke rumah sakit. Bahkan anak buahnya pun tercerai-berai, sebagian mulai berpikir untuk pulang kampung. Di sisi lain, Supri, yang menonton siaran itu dari dalam truknya di rest area, hanya terdiam lama. Ia tahu, ajian Brajamusti bukan hanya menghantam tubuh, tapi juga mengetuk pintu jiwa. Malam harinya, Supri datang diam-diam ke rumah sakit. Ia berdiri di depan pintu kamar Dado, tanpa bicara. Dado yang terkejut hanya bisa menatapnya, lalu menunduk. Tapi Supri mendekat, meletakkan sebungkus nasi uduk di atas meja, dan berkata pelan, "Kita semua punya masa lalu, Do. Tapi gak semua orang berani mengubah masa depannya." Setelah itu, Supri pergi tanpa menoleh. Tapi senyum kecil di bibir Dado menjadi saksi bahwa malam itu, dua musuh lama akhirnya menjadi dua manusia yang sama-sama menang atas diri mereka sendiri. Setelah semua berlalu, nama Supri Kantong perlahan tenggelam dari pemberitaan. Dunia kembali seperti semula, jalanan dipadati truk, pelabuhan kembali sibuk, dan preman-preman baru mulai bermunculan, meski tak seberani dulu. Namun jejak Supri tetap abadi di hati para sopir. Mereka masih menyebut namanya saat berhenti di warung kopi, sebagai simbol perlawanan. Tapi Supri sendiri, telah lama meninggalkan Jakarta. Ia kembali ke Lampung, menyusuri jalan-jalan kecil dengan truk tuanya yang kini mulai berkarat. Di setiap tikungan jalan kampung, anak-anak kecil melambaikan tangan, memanggilnya, "Pak Sup," seolah tak pernah terjadi apa-apa. Di rumah panggung sederhana, ia disambut oleh anak dan istrinya dengan pelukan yang lama. Tak ada kata, hanya air mata, dan kehangatan yang tak pernah ia dapatkan dari kerasnya aspal kota. Di malam pertama setelah kepulangannya, Supri duduk di beranda, memandangi langit penuh bintang. Di pangkuannya, kain kuning ajian Brajamusti dilipat rapi, diletakkan dalam kotak kayu yang dikunci rapat. Ia tak membuangnya, tapi juga tak akan menggunakannya sembarangan lagi. Kekuatan itu telah menyelamatkan banyak nyawa, namun juga membakar separuh jiwanya. Kini saatnya ia hidup sebagai manusia biasa. Bukan pendekar, bukan pahlawan, hanya seorang ayah, seorang suami, seorang sopir. Suatu pagi, saat ia sedang memuat kelapa untuk dikirim ke pasar kabupaten, seorang pemuda datang menghampirinya. Wajahnya asing, tapi tatapannya penuh hormat. "Saya dengar cerita tentang Bapak," katanya. "Saya juga sopir sekarang. Dulu saya anak buah Dado." Supri tersenyum. Ia menepuk bahu pemuda itu. Tak ada kebencian, tak ada penghakiman. Hanya pengertian, karena Supri tahu, setiap orang berhak atas kesempatan kedua, seperti yang dulu pernah ia berikan, dan ia sendiri terima. Kisahnya tetap hidup, meski tubuhnya menjauh dari medan. Beberapa wartawan pernah datang ke kampungnya, meminta wawancara, ingin membuat film dokumenter. Tapi Supri menolak halus. "Yang penting bukan siapa saya," ujarnya, "tapi apa yang saya lawan." Ia tak ingin jadi selebritas. Ia hanya ingin kelapa sampai ke pasar, dan keluarganya makan 3 kali sehari tanpa takut truk dibakar. Di desa itu, Supri menjadi legenda diam. Anak-anak mencoret namanya di belakang truk-truk kecil mainan mereka. Sopir-sopir muda datang meminta nasihat, bukan tentang jurus, tapi tentang hidup yang jujur.
Supri selalu menjawab dengan satu kalimat yang ia pegang sejak dari pelabuhan hingga ke rumah. Kita gak harus kuat untuk menang. Kita cuma perlu benar. Dan suatu pagi yang tenang, di bawah langit yang bersih dari awan, Supri Kantong kembali menjalankan truk tuanya, menyusuri jalan berlubang menuju pasar kabupaten. Tak ada sorotan kamera, tak ada tepuk tangan, tapi di balik setir itu, duduk seorang pejuang jalanan, yang telah menunaikan takdirnya, menutup masa lalunya, dan menapaki masa depan dengan tenang. 5 tahun telah berlalu sejak Supri Kantong menutup lembaran masa lalunya di Tanjung Priok. Truk tua peninggalannya kini terparkir di samping rumah, penuh debu dan sarang laba-laba, namun masih dipandang seperti pusaka. Ia sudah tak lagi menyetir, usia dan tubuh yang mulai renta memaksanya menyerahkan setir pada orang lain. Tapi mata tuanya masih menatap setiap truk yang melintas di jalan depan rumah dengan sorot yang sama, waspada, tegas, dan siap menjaga. Yang melanjutkan jalan itu adalah Yuda, anaknya sendiri, yang kini telah tumbuh menjadi pria muda pemberani. Supri tak pernah mengajarkan brajamusti pada Yuda. Ia tahu ilmu itu tak sembarangan diwariskan. Tapi nilai-nilai di balik ajian itulah yang ia tanamkan, keberanian, keteguhan, dan kejujuran di jalanan yang makin bengis. Yuda, meski tanpa ajian, membawa nama ayahnya di dada dengan tegak, menjadi sopir muda yang disegani di rute Lampung Jakarta. Suatu malam, saat angin kencang bertiup dan listrik padam, Yuda menemukan kotak kayu tua di lemari ayahnya. Di dalamnya, selembar kain kuning dan secarik kertas lusuh bertuliskan, "Jangan pakai ini untuk jadi besar. Tapi pakai untuk membuat yang kecil tak diinjak." Ia memandangi kain itu lama, lalu menutup kotaknya kembali. Ia paham, ia belum layak. Tapi ia tahu, suatu saat, jika jalan sudah terlalu gelap, mungkin ia akan membukanya lagi. Di terminal Panjang, seorang preman muda mencoba menodongkan golok ke sopir baru. Tapi sebelum sempat merampas dompet, tangan preman itu dicekal seseorang. "Yuda," dengan tenang, ia berkata, "Namaku Yuda Kantong. Bapakku dulu bikin preman Priok tobat. Kau yakin mau coba lagi?" Preman itu mundur, matanya membulat. Nama Supri Kantong masih hidup, masih menakutkan. Tak ada ajian yang dipamerkan, tapi keberanian dan warisan itu nyata. Di kampung, Supri hanya tersenyum saat mendengar cerita itu dari temannya. Ia tak pernah minta anaknya jadi dirinya. Tapi ia bersyukur, bahwa jalan yang dulu ia tempuh tak berakhir sia-sia. Jalan sunyi, jalan keras, jalan panjang, ternyata bisa ditapaki ulang dengan keyakinan, bukan kekerasan. Dan kini, jalan itu tidak lagi sendiri. Malam itu, Supri duduk di kursi rotan sambil menatap langit. Ia menatap bintang seperti ia pernah tatap dulu saat pertama kali turun gunung. Hatinya damai, tak ada dendam tersisa, tak ada beban lagi. Jalan hidupnya telah ia lalui, dengan darah dan peluh, tapi juga dengan keteguhan. Dan kini, ia tahu, warisan itu akan terus mengalir di jalan raya, selama masih ada sopir jujur yang berani berkata, tidak pada ketidakadilan. Dan saat angin malam bertiup pelan, seolah semesta pun berbisik, "Terima kasih, Supri Kantong. Jalan ini akan tetap aman, karena kau pernah berdiri di tengahnya."